Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya coba ini kan kembali, apa namanya, mengingatkan kembali ya untuk uh, webinar kita, webinar kita malam ini ya. Ini judulnya adalah sekarang adalah tanggal 10 ya. Tanggal 10 berarti ini judulnya tentang uh, penjualan ya. Nah, di sini ya. Penjualan online ya. Nah, oke, teman-teman, sebelum lanjut ya, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Uh, saya Kang Lintang ya, di uh, tinggal di Bandung ya. Saya kebetulan ini saya ya, profil saya. Jadi kalau yang belum kenal atau yang baru pertama kali ya, saya eh, dari tahun 2003 ya itu sudah bertugas di salah satu BUMN ya, BUMN Farmasi, dan saya banyak di marketingnya. Dan terakhir saya megang digital marketingnya ya. Saya di sana dipercayai sebagai kepala digital marketingnya ya di BUMN tersebut sampai di tahun 2025 ya. Saya pensiun di tahun 2025 kemarin. Tapi eh, di luar itu saya melakukan berbagai macam aktivitas ya. Aktivitas-aktivitas saya yaitu terkait dengan teknologi digital marketing gitu. Jadi saya juga eh, sudah beberapa tahun ini ya dipercaya sama salah satu bank BUMN juga ya. Saya sebut aja namanya Bank BNI untuk menjadi salah satu yang memegang digitalnya di sana gitu ya. Jadi saya dipercaya ya dari tahun 2020 sampai 2026 ini untuk mengelola eh, ini UMKM BNI. Jadi BNI punya rumah BUMN namanya ya. Itu ada ribuan UMKM yang jadi nasabahnya Bank BNI. Nah, itu saya membantu teman-teman di korporat manajemennya itu untuk mengelola dalam sistem digitalnya gitu. Jadi itu dari 2020 sampai dengan 2026 ya. Selain saya sehari-hari waktu itu di Indofarma ya. Nah, sekarang karena BUMN tidak ada lagi ya dalam struktural sekarang ke Danantara semuanya. Nah, program saya yang di BNI itu untuk sementara tidak dilanjutin. Tapi saya sudah berpengalaman di situ selama kurang lebih 6 tahun ya. Jadi setiap tahun saya perpanjangan kontrak ya karena itunya setiap tahun. Apa namanya kontraknya. Terus saya juga membuat berbagai macam produk-produk dan juga saya mengajarkan apa namanya digital marketing ya. Saya juga pernah menjadi salah satu di kontrak juga ya sama brand busana muslim terkenal asal Bandung. Ya kalau Anda bisa browsing ya ada brand-brand busana muslim dari Bandung untuk mengelola pemasarannya ya melalui digital. Waktu itu mereka apa penjualannya masih di bawah 1 miliar per bulan ya. 700-800 juta. Alhamdulillah pas kita kelola ya itu bisa tembus di angka ini ya, di angka 2 miliar ya, 1,5 sampai 2 miliar. Jadi alhamdulillah ada pembenahan-pembenahan. Jadi saya rubah semua dari konvensional ke sistem digitalisasi. Nah, semenjak saya sudah tidak di Indofarma lagi, saya fokus sekarang untuk pekerjaannya menunggu waktu sholat aja. Sambil saya menjual produk-produk digital dan mengajarkan beberapa keterampilan, terutama terkait dengan Meta Ads ya. Meta Ads, Google Ads, dan TikTok Ads. Tapi saya spesialisnya di Meta Ads gitu ya. Di Meta Ads itu artinya beriklan di Meta ya. Meta itu sekarang ada Facebook, Instagram, dan Thread. Jadi 3 platform di bawah naungan Meta yang nanti bisa teman-teman beriklan langsung di satu tempat
jalan di tiga platform tersebut gitu. Walaupun saya juga mengajarkan untuk Google Ads dan TikTok Ads, tapi saya lebih cenderung ke Meta Ads secara spesifiknya gitu. Nah, malam ini kita akan membahas tentang strategi jualan cepat ya, biar jualan online ya, biar cepat laku gitu ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau apa sedikit mencermati bagaimana kita bisa mendapatkan celah ya untuk kita memperpendek rantai promosi ya, memperpendek rantai promosi. Kalau sebelumnya promosi itu kita panjang ya, biayanya juga besar. Nah, sekarang ada yang lebih cepat, yaitu menggunakan iklan secara online. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita beriklan, produk kita itu bisa dengan akurat diberikan kepada orang-orang yang menjadi target pasar kita. Jadi enaknya cara berpromosinya seperti itu. Karena apa? Saya selalu mengulang-ulang hal ini. Perlu kita sangat pahami ya bahwa kita ini bukan artis, kita bukan selebgram, kita bukan presiden, bukan pejabat, bukan menteri yang banyak followernya. Jadi kalau kita posting secara organik ya, kalau status kita seperti yang tadi saya sebutkan di atas, nggak diapa-apain juga langsung banyak orang komentar, ya. Langsung banyak orang komentar ya. Misalnya Anda posting apa gitu, langsung banyak orang kepo ya, like, komentar, interaksinya tinggi. Tapi kita yang datang dengan latar belakang yang bukan seperti itu, ketika kita posting ya, apalagi posting jualan, udah pasti tuh ya, nggak bakalan ada yang melirik ya. Kalaupun ada yang like atau yang komentar itu teman-teman dekat kita aja ya, orang yang nggak kenal sama kita itu boro-boro mau komentar ya atau mau melek ya, itu boro-boro sampai seperti itu. Jadi kita butuh jalan ninja untuk bisa apa mendapatkan cuan yang sangat cepat. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan penjelasan-penjelasan dulu di awalnya ya, supaya nanti teman-teman bisa memahami cara kerjanya untuk kita bisa beriklan atau berpromosi dengan mudah dari nol. Yang pertama tentu saja Anda punya produk gitu ya, atau jasa ya, untuk kita bisa jual di kanal online gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh via chat ya di sela-sela penjelasan saya ini. Jadi Anda punya produk, punya jasa gitu. Lalu setelah Anda punya produk dan punya jasa, Anda harus punya kendaraannya. Ya, harus punya kendaraannya di sini. Jadi Anda tidak bisa hanya sekedar punya produk dan jasa. Nah, di sini Anda harus punya kendaraan. Ya, ini saya suka mengatakannya ini seperti mengibaratkannya mobil ya, kendaraannya. Nah, kendaraan apa ini? Ini adalah kendaraan tempat di mana produk dan jasa Anda itu dijelaskan. Ya, produk dan jasa Anda dijelaskan. Jadi kalau produknya itu harganya masih di bawah 1 juta, ya, jangan pernah iklan kita itu jatuhnya ke WA, ke WhatsApp, ya. Karena apa? Karena kita sedang menghadapi konsumen-konsumen yang masih dingin, masih cool, ya. Jangan pernah dijatuhkan ke WA, ya. Saya sering lihat ya di grup-grup lain ya. Ya, terutama grup-grup Meta Ed yang lain, saya jadi pesertanya juga ya sambil melihat-lihat apa sih di sana ya. Itu banyak diajarkannya ke WA. Memang mudah, ya, memang mudah, ya. Tapi disitulah sumber nanti kesalahan pertama kita ketika produk kita, ya, ini saya mengatakan ya dengan disclaimer-nya itu masih di bawah 1 juta harga per produknya. Itu jangan pernah dijatuhkan ke WA, ya. Jadi harus dijatuhkan ke mana? Ya, walaupun harganya 200.000, 300.000, pokoknya judulnya di bawah 1 juta. Jadi harus ada wadah atau kendaraan. Ya, nah wadah atau kendaraan kalau di offline itu biasanya disebut brosur. Ya, kalau di offline itu biasanya disebut brosur. Tapi kalau di online itu
umumnya disebut landing page ya. Jadi produk itu harus ditaruh di sini. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan, orangnya ini dingin, masih dingin, ya, masih dingin. Jadi jangan dijatuhin ke WA. Nanti saya jelaskan kenapa nggak boleh dijatuhin ke WA ya. Jadi taruh dulu kita di brosur di sini. Nah, ini banyak sekali di online ini platform-platform landing page ya. Anda bisa pakai link ini, LinkedIn ID, tapi ini nggak saya rekomendasikan untuk pemula ya. Tapi untuk pemula saya merekomendasikan Scarlett ya. Pertama ini mahal, lebih mahal, Scarlett lebih murah gitu ya. Jadi saya merekomendasikan Scarlett. Nah, Scarlett ini adalah sebuah platform hanya dengan 63.000 sebulan atau 163.000 sebulan ya. Ada paket LED, ada paket basic dan seterusnya. Tapi saya merekomendasikan di antara ini antara LED dan basic gitu ya. Tapi saya pribadi pakai yang basic. Jadi Scarlett ini adalah platform yang dia ngebutnya kita belum berkedip udah terbuka itu landing page-nya. Kencengnya minta ampun. Gitu ya. Ini bukan saya membagus-baguskan karena ini kenyataan karena sebelum-sebelumnya saya pakai platform yang lain gitu. Jadi belum kita berkedip mata kita udah kenceng. Artinya ini sangat disukai sama algoritma Facebook gitu. Jadi landing page yang tadinya lemot dengan pakai ini cepat. Dan ini harganya juga murah. Dengan 63.000 atau 163.000 tergantung paket, Anda dapat jatah 5.000 landing page. Jadi Anda punya 5.000 landing page atau 5.000 produk lah yang bisa Anda taruh di situ. Jadi banyak sekali produknya di sini. Harganya juga murah. Anda boleh bayar bulanan, setengah tahun atau 1 tahun. Ya, jadi ini eh, apa namanya? Kita butuh kendaraan. Nah, tapi kendaraannya ini harus ada spesifikasinya dong, ya. Apa itu kendaraannya harus ada spesifikasinya, ya di sini, ya. Kendaraannya itu dia harus punya GPS, ya. Kalau GPS ini bahasa offline-nya, tapi kalau di online itu disebut pixel, ya. Jadi pixel ini atau GPS ini ya. Jadi ini iklan Anda ya, iklan Anda itu ibarat kendaraan nih, ya. Lalu Anda meminta, misalnya Anda jualan herbal. Nah, Anda meminta uh, iklan ini di apa akan dilihat oleh orang-orang yang punya gejala asam urat, ya, gejala asam urat. Ya, mereka punya gejala asam urat, misalnya seperti itu. Nah, jalan tuh kendaraan. Nah, kalau nggak ada GPS, kita nggak bisa men-tracking apakah sudah benar atau tidak ke sana gitu. Jadi kita butuh GPS itu atau pixel. Dan lagi-lagi ini adanya di landing page. Kalau di Scarlett ini mudah sekali di sini ya. Ini kita bisa lihat di sini ya di setting analitik ini saya banyak sekali bikin GPS punya saya di sini ya. Nah, ini analitik. Nah, di sini ya ini pixel-pixel saya nih ya. Jadi saya tinggal gonta-ganti iklan saja ya mau pakai yang mana GPS-nya. Jadi bukan sekedar kita bikin landing page. Kalau kita bikin landing page tidak dimasukkan pixelnya di sini, itu seperti buta kita ya. Ya, jadi beriklannya buta gitu. Atau kalau nggak kita masukin, kita apa akan kesulitan menganalisa. Ya, akan kesulitan menganalisa. Jadi menggunakan ini, gitu ya, menggunakan ini. Ini eh, cara kita untuk mempersingkat apa rantai promosinya supaya kita bisa langsung ketemu sama calon pembelinya. Ya, ini perangkatnya ya setelah Anda punya kendaraan. Lalu yang kedua adalah ya setelah ada ini Anda harus punya yang namanya bensin. Ya, tadi kan kita sudah kendaraan ya mobil ada fiturnya GPS. Nah, di sini Anda harus ada bensin. Nah, bensin ini adalah saldo iklan, ya, saldo iklan. Jadi kalau tidak ada bensin, mobilnya nggak jalan. Ya, mobilnya nggak alat jalan. Cuman yang salah kaprah, ya, kalau saya perhatikan ya, teman-teman yang mengajarkan hal seperti ini yang lain, mereka selalu berangkat, ya,
selalu berangkat dengan saldo hariannya itu ya di atas 100.000 per day. Nah, jadi di awal-awal ya, mungkin karena dia pengen cepet ketemu ini, mengambil 100.000 per day. Kita nggak berpikir bahwa tidak semua orang ya mungkin punya kemampuan untuk bayar 100.000 apa namanya per hari Hari. ya. Jadi ketika dia jalan dengan 100.000 per hari, mungkin kekuatan dia itu 1 2 hari. Akibatnya apa? Ketika 1 2 hari dia udah nggak apa namanya nggak terjadi apa-apa tuh 1 2. Sementara uangnya sudah keluar ya. Katakan habis 200.000 atau 300.000 gitu, nggak apa-apa. Terus di hari keempat akan timbul di pikiran-pikiran dia itu yang namanya kapok, kapok beriklan karena nggak dapet apa-apa. Ini kesalahan. Malah ada yang gelo lagi tuh. Saya kemarin lihat ya, disuruh 200.000 per hari. Ngaco ini, ya, ngaco banget. Ah, ngaco. Jadi 200.000 per hari ini ngaco. Ya, di awal-awal ketika Anda jalan ya, bukan dengan 200.000 per hari, dia dia membilangin ya, oh 200.000 kita beli data gitu, ini segala macam ya dengan omong-omongannya ini ngaco kalau menurut saya, ya ngaco. Jadi karena ini efeknya akan apa? Begitu dia misalnya ya katakan 200.000, dia punya bekal misalnya 1 juta lah, ya berarti 5 hari doang tuh jalannya. Hari ke-6 dia udah nggak ada duit lagi. Iklannya mati, bensinnya mati, rusak lah Pixel. Jadi Pixel itu ya di sini saya coba jelaskan lagi. Pixel itu sama dengan kertas putih, ya. Jadi kalau dia rusak, ya rusaklah semuanya. Kalau dia datanya ngaco, ngaco lah semuanya. Makanya di awal-awal kalau saya mengajarkan tentang beriklan itu, ya pertama pixelnya putih dulu nih, kosong, kertas putih. Lalu saya siapkan kendaraannya ya, produknya sudah ada, kendaraannya sudah ada karena duitnya dia apa produk yang dijualnya itu masih di bawah 1 juta. Ayo kita bikin landing page. GPS-nya udah disetting ya, GPS-nya udah disetting. Lalu bensinnya saldonya sudah ada. Tapi saldo di sini saya selalu minta ke teman-teman ya, yang benar itu adalah 25 sampai 50 ribu per day. Ini yang pertama. Ini 3 hari pertama ya. Ini 3 hari pertama. Nah, 3 hari pertama. Untuk apa di sini? Untuk apa kita di sini? Ini untuk kita memperhatikan ya. Jadi begitu misalnya iklan ya, nanti sekarang jam 8, jam 9 iklan kita go live ya. Kekuatan kita 25.000 katakan ya. Ambil tengahnya 30.000. Kita kekuatan iklan kita 30.000 per hari. Data itu baru bisa dibaca jam 9 besoknya. Atau itu paling cepat 3 hari sebelumnya. Data itu baru bisa dibaca. Data apa sih, Kang, yang dibaca itu? Data yang akan menyebabkan kita mengambil 3 keputusan. Di dan dari 3 keputusan ini kita pilih salah satu. Apa? Yang pertama, iklannya bagus, langsung kita gas. Yang kedua, iklannya bagus, tapi ada catatan. Yang ketiga, stop. Iklannya berhentikan saat itu juga. Karena kalau dilanjutkan, boncos. Makanya nanti pada saat 3 hari atau 1 hari paling cepat 24 jam dengan kekuatan 30.000 uang kita itu modal itu sudah kebaca benih-benih apakah iklan ini layak digas atau dia digas tapi dengan catatan atau stop. Kalau yang layak digas apa? Parameternya closing. Dan alhamdulillah yang belajar sama saya itu rata-rata di hari pertama dia closing. Karena saya ajarkan sampai ke detailnya. Closing, ya. Kalau nggak closing apa Kak? Kalau closing itu berarti gas terus, ya, gas terus. Kalau nggak closing apa Kang Lintang? Variabel-variabel matriknya itu bagus. Apa contohnya? Biaya per kliknya murah.
biaya per kliknya murah, terus jangkauannya sama impresinya itu kita bisa lihat bagus, ya. Jadi bagus. Itu udah bibit-bibit. Tinggal kita tes 7 hari ke depan, apakah itu akan terjadi closing. Jadi dengan seperti ini, dengan kita modal hanya 30.000 gitu ya, kita bisa jalan yang tadinya kalau 100.000 cuma 3 hari, kita bisa dengan 300.000 bisa 10 hari. Ya, jadi kita bisa melihat seperti itu. Jadi jalan. Jadi semua platform kita lihat, ya kita kita perhatikan, ya apa namanya iklan-iklannya ini. Dan yang paling enak, ya, dan yang paling enak kalau masih baru, ya kalau masih baru, saya selalu mengajarkan itu iklan itu, ya iklan utama itu didampingi sama duplikatnya. Biasanya 2 atau 3 saya minta kepada yang belajar tuh ya, teman-teman yang belajar itu 2 atau 3. Jadi ini iklan utama, ini iklan kedua, iklan ketiga. Itu dibedakan di mananya? Ini nggak boleh sama ya. Iklan ini iklan iklan utamanya, iklan kedua, iklan ketiga, sama iklan keempat. Jadi ada 3 cadangan. Ini nggak boleh sama ya, nggak boleh sama apa kreatifnya. Yang pertama misalnya pakai gambar A, tulisannya A. Yang kedua misalnya pakai video tulisannya B. Yang ketiga pakai gambar yang lain dan seterusnya lain. Pokoknya beda. Lalu kita datang dengan kekuatan 50.000 sehari. Dengan kekuatan 50.000 sehari. Karena ini berbarengan jalannya, Meta akan adil. Ya, Meta akan adil. Meta akan adil gimana? 50.000 itu dibagi dulu tuh ke 4 iklan yang jalan berbarengan. Iklan utama sama 3 teman-teman yang cadangan. Nah, kalau kita melakukan hal ini, itu enak banget teman-teman. Ya, enak banget itu. Kenapa enak banget? Karena pada saat kita menganalisa, ya, kita bisa melihat mana iklan yang di antara keempat iklan itu, iklan utama dengan iklan cadangannya itu, mana yang benar-benar ah, itunya hasilnya bagus. Ada yang nggak bagus, kita berhentikan, ya kita off-kan. Misalnya dari 4 itu satu nggak bagus, berarti 3 yang kita jalan, satu kita off-kan. Nah itu enak banget. Enaknya di mana? Iklan itu ya teman-teman ya. Iklan itu akan ada suatu hari iklan teman-teman itu masuk ke namanya masa fase jenuh. Contoh, saya jualan Ghosti di Indonesia. Ghosti pertama kali rilis tanggal 7 Februari. Ya. Setelah 2 bulan, Ghosti itu jenuh. Ya, iklannya jenuh. Karena apa? Karena dia sudah menghasilkan banyak sekali penjualan. Ya. Dari tanggal 7 itu saya kekuatannya 50.000 itu sehari. Ya, 50.000 sehari. Nah, jenuh dia. Jenuh tandanya apa iklan itu jenuh? Dia yang tadinya closing per hari jadi 3 hari closingnya. Ya, pertama itu. Terus frekuensinya bisa kita ukur. Frekuensinya udah di atas atau mendekati 3%. Ya, frekuensinya itu tanda orang sudah bosan melihat iklan itu. Tapi yang paling ketara, yang paling mencolok adalah biaya. Yang tadinya saya coba nih 50.000. Oh, kok nggak jadi closing ya? Biasanya closing sehari ini ada nih minimal satu closing. Kok dalam ini baru closing 3 sampai 4 hari. Ini tanda-tanda jenuh. Coba saya naikin. Saya naikin anggarannya. Saya scale up anggarannya menjadi berapa? 75.000. Ya, menjadi 75.000. Tetap, ya, tetap dia 3 kali, tiga hari sekali baru closing. Ya, 75.000. Terus saya coba naikin ke 100.000. Ya, ke 100.000 baru dia mau 1 hari closing. Itu sudah langsung saya off-kan. Kenapa? Karena kalau bahasa manusianya, ya, kalau bahasa manusianya itu, gua kan udah kerja sama lo, ya, kata si iklan ini. Gua udah kasih banyak sekali penjualan buat lo. Lo gaji gua sehari 50.000. Sekarang gua minta naik gaji dong, 100.000 sehari. Tapi kinerjanya tetap satu, ya, kinerja iklannya tetap satu. Itu tandanya iklan jenuh. Nah, iklan itu saya off-kan, lalu saya munculkan yang dia berbarengan dengan teman-temannya sebelumnya. Nah, teman-temannya inilah yang menggantikan dia. Nah, jadi kalau belajar iklan, itu kita punya cadangan-cadangan iklannya. Nah, itu yang saya kerjakan. Dan itu
sampai saat ini, alhamdulillah, iklan Ghosty itu sudah bisa menghidupkan dirinya sendiri. Maksudnya apa, Kang Lintang? Saya nggak pernah keluar uang secara pribadi untuk beriklan. Jadi selalu ambil dari keuntungan. Contoh, biaya iklan saya kan 50.000 nih, normalnya ya, 50.000 per hari. Satu Ghosty itu harganya 163. Dan saya nggak punya HPP. Ya, produk digital itu nggak ada HPP-nya, bro. Ya, nggak ada HPP-nya produk digital itu. Ya, produk digital itu cuma sekali beli atau sekali buat ya. Setelah itu nggak beli lagi, nggak buat lagi. Beda dengan produk fisik. Kalau produk fisik sudah habis stoknya, ketika kita mau jualan lagi, kita beli bahan baku, kita gaji pekerja, kita bayar promosi, kita ini itu, ya. Jadi HPP-nya tinggi sehingga marginnya menjadi tipis. Produk digital nggak ada. Produk digital, contoh ya, Ghost itu saya buat ya. Jadi saya menganggap nol saja karena saya yang buat. Saya nggak keluarin apa-apa. Saya cuma keluarin pikiran-pikiran saya saja bagaimana mengcoding Ghost itu menjadi sebuah produk. Nah itu saya anggap nol. Karena saya nggak buat-buat lagi. Saya paling hanya update-update aja ketika ada pembaharuan-pembaharuan sistemnya. Nah itu 163 biayanya 50.000. Ya, saya masih punya untung 100 ribuan. 100 ribuan. Jadi 113.000. Jadi begitu. Terus tuh. Saya duplikat lagi, duplikat lagi, dan seterusnya. Jadi iklan itu bisa jalan dengan mudah dan enak gitu. Jadi teman-teman tidak lagi harus apa namanya bingung gimana caranya ya. Nah ini saya coba kasih lihat contohnya ya. Kita kasih lihat. Saya buka dulu di sini ya. Ininya. Contoh dari pertempuran kita. Ini caranya supaya kita cepat tahu ya kondisi pasar di online. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi contoh kita ambil di basicnya Meta ya. Jadi nanti Anda bisa masuk ke library, ke perpustakaannya Meta ini ya di facebook.com/library di situ. Terus Anda pilih di sini kategorinya ya semua iklan. Lalu kita masukin kata kuncinya misalnya saya ya eh tool pembuat ebook ya. Nah, untuk kata kunci tool pembuat ebook nggak ada lagi selain saya di sini yang beriklan ya. Jadi saya menguasai kata kunci tool pembuat ebook ini, gitu ya. Ini iklan-iklan saya nih semuanya tuh ya. Nah, tool pembuat ebook. Jadi di ini cara kita meriset ya, meriset. Terus kita mainin di ini saja di nama mereknya, Ghosty sana. Ya. Nah, ini saya sendiri karena saya sendiri yang buat produknya. Jadi di ribuan, ratusan juta orang yang beriklan di Meta Ads uh, untuk kata kunci tool pembuat ebook itu alhamdulillah dimenangkan sama saya karena saya yang beriklan sendiri gitu di pasar itu. Jadi ketika orang di Facebook mengklik tool pembuat ebook itu akan dimunculkan saya. Tapi kalau kita main di yang berdarah-darah, misalnya Privat Meta Ads, nah Privat Meta Ads di sini kita lihat. Nah, Privat Meta Ads ini banyak nih. Ya, ini kan jasa ya contohnya ya. Privat banyak sekali orang yang beriklan di sini. Ya, banyak sekali. Nah, ada juga saya di sini. Ya, walaupun berdarah-darah pertempuran di sini, saya ada iklan saya juga di sini yang saya juga punya iklan tentang belajar Meta Ads ya, satu orang satu privat. Ya, jadi saya kalau ngajarin Meta Ads itu nggak bisa rame-rame. Kasihan pesertanya. Jadi saya punya punya apa namanya rasa kasihan kepada teman-teman kalau ber jadi privat Meta Ads itu kalau dibagi saya ya itu harus dibedakan dengan kursus yang lain lah ya. Kalau kursus yang lain bisa rame-rame misalnya belajar tentang AI, tentang yang lain. Tapi kalau Meta Ads nggak bisa. Kenapa? Ah, karena setiap peserta itu datang dengan bisnis yang beda-beda, dengan model bisnis yang beda-beda. Jadi kalau saya mengajarkan ke banyak orang dengan model bisnis yang beda-beda, kalau dia nggak aktif, kasihan. Jadi yang aktif saja yang bertanya. Jadi bisnisnya dia saja yang diulas. Makanya saya
selalu membuat bahwa bisnis privat ini satu orang satu. Mau online, mau offline, satu orang satu belajarnya. Ya, satu orang satu. Dari dia nggak bisa, sampai dia bisa beriklan, sampai dia pecah telur. Jadi, saya ajarkan satu orang satu. Nah, ini iklan saya, gitu. Jadi, bertempur dengan yang lain. Nah, jadi, enaknya ketika kita mau melakukan mempercepat rantai promosi, kita bisa di sini. Misalnya nih Pak Agus nih ya, Pak Agus misalnya bisnisnya FCO itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Siapa yang bermain di sini dengan iklan ini? Ada nggak? Ya, nah, ya kita lihat di sini ya, kita lihat ya FCO itu minyak ya. Nah ini dan seterusnya ya, kita bisa perhatikan di sini sampai sedetail-detailnya. Kita bisa lihat ah, apa namanya macam-macam kontennya seperti apa, kita bisa perhatikan di sini. Dengan kita bisa memperhatikan seperti ini, kita bisa apa namanya melakukan aktivitas-aktivitas untuk membuat iklan kita itu, produk kita itu cepat menghasilkan cuan. Nah, kalau di saya itu selalu memakai pola 90 30 90 60 30 ya. 90 60 30. Misalnya produk kita madu lah ya. Saya tulis madu di sini ya, madu. Oke. Nah, sebelum kita riset, ya, ini kita munculin dulu madu. Ya, madu ada berapa di sini? Kita naikin dulu sampai ke atas. Madu, ya, tunggu ya, ini masih belum. Ada 6.300 ya. Nah, kita pakai tadi pola 90, 60, 30. Lalu kita filter di sini. Kita masukin bahasa Indonesia ya, biar kita fokus di ini ada bahasa Inggris juga ya karena global. Terus kita tanggalnya itu kita ganti tahunnya 2026 ya. Lalu ini kita ganti bulannya di bulan Februari misalnya ya. Ah, Februari ya, Februari, Maret, April, Mei. Maret ya, di bulan Maret ya, di bulan Maret. Terus sekarang tanggalnya tanggal 10. Berarti kita ambil tanggal 9 ya. Maret, April, Mei ya, Maret, Maret, April, Mei 90 hari. Jadi kita bisa lihat di sini dengan iklan madu ini ya yang berjalan dalam 90 hari siapa saja kompetitornya. Apa maksudnya 90 hari ini, Kang? Jadi maksudnya itu 90 hari ini teman-teman ya, bahwa orang yang beriklan 90 hari itu hampir mustahil dia tidak cuan, pasti cuan. Ya. Jadi dia kalau iklannya itu ada selama 90 hari nih kayak ini nih aktif begini ya, itu udah pasti cuan teman-teman. Ya, udah pasti cuan tuh kayak begini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita intip. Pertama, dia main di mana? Di platform. Oh, ini malah dia mulainya dari 11 tahun lalu nih. Lebih dari 90 hari. 11 November 2025 nih. Ya, si ini. Terus di sini kita lihat platformnya. Dia di Facebook, di Instagram, di perpesanan, sama di Trip. Ya, lalu kita lihat detail iklannya. Nah, dia main di kreatifnya adalah video. Lalu bisa kita lihat isinya tesnya seperti ini, ya, kurkuma plus, ya, nih dia jalan. Oh ini nih kalau yang jualan madu copy paste ini di sini, ya. Jadi maksudnya saya selalu meminta ya pada peserta yang belajar MetaEd, kan dia awal tuh ya. Tadi saya bilang teman-temannya tuh duplikat ini iklan awal dia nih. Itu iklan awalnya dia adalah kreatifnya dia. Ya dia buat sendiri ya. Saya ajarkan nih bikin kreatifnya begini loh, bikin ininya begini loh ya. Nah tapi yang duplikatnya biasanya mentok tuh idenya ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat mentok idenya, Kang mentok idenya. Maka kalau mentok idenya, saya minta mereka melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi iklan-iklan yang ada di sini, kompetitor sini, ya amati, tiru, modifikasi, bikin lebih bagus di sini. Makanya nanti di iklan keduanya dia modifikasi yang di 90 hari. Yang di iklan ke duplikat ketiganya itu yang 60, yang keempat yang 30. Nah, nanti semuanya itu akan menjadi calon-calon iklan yang juara, yang profit. Jadi kalau kita melakukan iklan seperti ini enak banget gitu. Jadi kita nggak dibatasi oleh ide. Ingat, ketika kita beriklan,
Ya, ketika kita mulai promosi teman-teman ya, ini pengalaman saya deh. Pengalaman saya di BUMN ya, itu sampai dibikin SOP tuh. SOP flyer ya, desain ya. Desain harus bagus begini ya, harus bagus, harus sesuai dengan kaidah-kaidah macam-macam ya, A sampai Z harus bagus, visualnya harus bagus ya untuk ininya. Ternyata itu tidak berkorelasi dengan sales, dengan sales ya, tidak berkorelasi dengan sales tuh. Wah, mau dibikin bagus waktu itu ada anak buah saya, tim saya, bikin lo yang bagus lo ya, lo pegang ProLipid, lo pegang Biovision, lo pegang ProRig, bikin yang bagus, begini-begini. Bagus di mata kita, tapi belum tentu bagus di mata konsumen. Ya, jadi dari situ saya mengambil sebuah ibroh atau pembelajaran bahwa tidak selamanya desain yang bagus itu berkorelasi dengan pendapatan. Lalu gimana, Kang? Ya, ya ini lo lihat yang 90 hari ini siapa saja. Nah, ini misalnya kita lihat nih ya, eh apa namanya? Iklan-iklannya di sini. Nah, dia jalan dari 6 Maret ya. 6 Maret itu belum ini banget ya. Ini aja yang 5 Februari ini. Nah, udah kita lihat detail iklannya di sini. Seperti apa sih kreatifnya yang dipakai? Kreatif itu adalah gambar, video ya, tesnya. Nah, dia bikin seperti ini, video yang sederhana ya, anak-anak ini ya. Nah, ini yang dia jualin adalah Vitabumin ya, Vitabumin ini. Nah, madu anak ya. Nah, ini dia buat seperti ini. Jadi, dengan seperti ini aja, dia 90 hari, itu sudah menghasilkan profit. Kalau dia menghasilkan profit, itu artinya kita bisa modifikasi. Nah, dan ini terbukti. Ya, terbukti ketika kita memodifikasi ini, kita dengan mudah mendapatkan cuan. Tinggal PR-nya adalah bagaimana kita menemukan calon buyer. Ya, calon buyer yang tertarget ya, bagaimana kita menemukan calon buyer. Nah, enaknya sekarang ada yang namanya teknologi yang lebih canggih di Meta Ads itu. Ada namanya konversi API Meta. Konversi API Meta itu benar-benar powerful banget kalau menurut saya. Benar-benar powerful. Nah, tadi kan saya jelaskan ini ya, yang pixel tadi ya. Ini saya jelaskan yang sebelumnya ya, pixel. Nah, mana di sini ya? Saya coba. Nah, ya, kan ada fiturnya di sini ya, pixel ya. Mana nih pixel tadi? Nah, ini dia. Pixelnya ini GPS ya. Ini mah fitur lama, mobil lama ya. Sekarang kan mobil sudah pakai baterai tuh di cas. Nah, sekarang ada di sini yang super canggih ya. Namanya apa? Namanya Capi ya. Di sini namanya Capi. Ya, di sini. Konversi API ya. Apa itu bedanya sama Pixel? Kenapa dia lebih canggih? Ini saya masukkan masih di dalam fitur kendaraan tadi ya. Jadi browser itu Chrome, Mozilla, OS, Android, iOS. Di handphone ya, di handphone. Saya nggak, terutama di handphone. Itu sudah dilengkapi namanya AdBlock ya. Fitur AdBlock untuk karena privasi pengguna alasannya. Terutama itu handphone-handphone iOS tuh Apple ya, iPhone. Itu di dalamnya itu di browsernya ada namanya fitur adblock, memblokir. Jadi yang tadinya mata-mata kita GPS ini ya apa kita pasang di landing page, ketika ketemu ketika orang mengklik browser itu ya melalui browser itu nggak direkam. Meta nggak dapat data, bahaya. Kita sebagai pengiklan dirugikan. Ya, walaupun dia beli nih, ya dia beli, tapi nggak ada rekamannya. Di Meta nggak ada rekamannya, itu bahaya. Nanti saya jelaskan apa bahayanya. Lalu ada fitur Meta nggak mau kalah, gue buat aja deh Capi di sini. Nah, Capi itu berupa kode baris ya, token. Bentuknya seperti ini. Saya kasih lihat ya, contoh yang saya sudah pasang Capinya nih sini. Nah, ini dia, ya.
konversi API akses token. Nah, ini nih ya bahasa planet ini ya yang yang baris kode. Ini ya, ini gunanya apa? Kalau tadi kan kita dihalangi di browser. Kalau ini ditaruh di mesin kasir. Jadi ibaratnya itu pixel itu adalah SPG yang ada di ruangan di dalam toko ya, SPG. Nah, dia mencatat tuh orang yang masuk ya. Mencatat ya, dia catat namanya ya si A, si B, dia catat, dia laporin ke Meta. Tapi giliran yang datang pakai helm ya, kok tutup, dia nggak tahu namanya siapa, dia nggak catat. Akhirnya Meta nggak dapat rekaman itu. Nah, tapi kalau kita sudah taruh itu di kasir, mau dia pakai helm atau nggak pakai helm, dia beli, itu dikirim datanya ke Meta. Dikirim ke datanya ke Meta. Nah, itu gunanya buat apaan sih, Kang? Dikirim datanya ke Meta. Banyak sekali kegunaannya untuk kita supaya dapat cuan. Gunanya apa? Dengan dia mengirimkan data ya, baik melalui pixel ataupun CAPI, Meta mesinnya itu akan melakukan yang namanya duplikasi. Misalnya yang beli si Pak Dedi, ya, Pak Dedi beli nih, ya, terekam sama Meta, nama Dedi, nomor WA sekian, emailnya sekian, dicek sama Meta, di Dedi ini punya akun nggak ya di Facebook, punya akun nggak ya di IG, punya akun nggak ya di Tweet, salah satunya aja punya, oh punya, kalau tiga-tiganya punya, oh tiga-tiganya punya. Nah, dari situ Meta mengelola data, mencari orang-orang pembeli yang profilnya mirip sama Pak Dedi karena tingkah lakunya sudah pasti dia suka dengan produk yang dicari tuh. Pak Dedi sukanya Persib, Pak Dedi sukanya dicari orang-orang yang mirip seperti itu. Namanya duplikasi. Makanya inilah saya selalu bilang Meta itu harta karun di dunia digital. Jadi produk apapun itu bisa dijual. Contoh ya, yang belajar sama saya itu ibu-ibu usia 65 ya, pagi jualan herbal ya. Dia jualan herbal ya dari merek A ya. Dia belajar Meta sama saya pagi tuh. Habis itu praktek. Closing malam. Besok dia coba tuh. Kang, saya mau produk digital beli sama Kang Lintang produk digital beli cabut. Saya mau coba sendiri. Dia coba sendiri. Closing. Kenapa? Dia udah tahu polanya, cara kerjanya. Closing. Dia bisa closing di herbal, bisa closing di produk digital. Makanya ketika kita menguasai produk ini, kita bisa jualan apa saja. Ketika kita menguasai skill ini, maksudnya ya, menguasai skill ini, kita bisa jualan apa saja di Meta, ya, di Meta ini. Jadi enaknya seperti itu. Nah, ini ada fitur yang namanya CAPI ini, disimpan di dalam kasirnya. Jadi walaupun dia belinya pakai browser yang ada fitur adblock yang menghalangi pixel, tapi dia apa namanya closing, dia transaksi di situ terekam sama Meta. Itu keuntungan yang pertama kalau dia beli langsung, ya beli langsung seperti itu. Tapi kita bisa melakukan namanya inputan manual, ya inputan manual. Kenapa? Nah, ketika kita kita tanam di sini ya, di pixelnya di sini ya, apa capinya di sini, ada yang beli ya, ada yang beli, tapi bukan karena iklan kita di Meta. Misalnya teman kita atau saudara kita lah atau ipar kita ya, atau ada ipar kakak ipar beli nih, ya kan dia nggak dapat iklan karena dia tahu kita pasang status di WA ya, dia beli itu. Bukan karena lihat iklan. Beli. Nah, ketika dia beli, dia bertransaksi, data dia tetap dikirim ke Meta. Meta langsung mencari lagi profilnya. Ini orang yang beli ini, walaupun dia belum lihat iklan gua, ada nggak sih dia punya akun di Meta? Oh, ada. Kalau ada, dia akan mencari profil-profil yang sejenis. Jadi mengacak tuh, membikin. Ya, oh ini. Jadi iklan itu berjalan tepat sasaran teman-teman. Makanya tidak boncos. Makanya saya selalu mengajarkan nggak usah pakai yang 200.000 ya per hari. Lo cukup 25.000 sampai 50.000 dulu per hari. Kalau sini sudah bagus datanya, kita gas. Closing satu, gas. Itu sudah pasti akan diduplikasi sama Meta tuh. Gas, jalan terus.
ya belum closing tapi datanya bagus, kita lihat 3 hari sampai 7 hari ke depan, ya kita evaluasi, ya kalau terjadi closing itu bagus, kalau nggak terjadi closing kita evaluasi ya. Kenapa? Tapi kita bisa melihat iklan-iklan yang lain karena di bawahnya itu ada duplikat-duplikatnya, ada cadangan-cadangannya. Dengan melakukan seperti ini kita bisa meminimalisir boncos. Saya bukan bilang mencegah boncos 100%, tapi meminimalisir boncos, meminimalisir bakar uang yang nggak perlu. Ya, kalau Anda tidak melakukan ini, Anda melakukan yang namanya sedekah secara cuma-cuma kepada Facebook. Ya, ya sedekah. Atau Anda pakai ilmu perasaan ya, ilmu goib, ilmu kebatinan ya, berdasarkan perasaan ya, ilmu goib tuh. Menurut saya bagus nih begini ya, gambarnya bagus. Menurut saya bagus lah, jalan lah. Kalau saya nggak selalu tidak bisa pakai perasaan, harus pakai data. Nah, data yang paling mudah tadi kita intip punya kompetitor ya, kita intip punya kompetitor di sini. Itulah data yang akurat. Karena mustahil orang beriklan kalau dia tidak pernah cuan. Hanya orang bodoh yang beriklan mau bakar-bakar uang, tapi tidak pernah cuan. Dan di sini hampir bisa saya katakan 99% cuan. Ya, cuan di sini. Dan Anda lihat ini sederhana, sederhana sekali kreatifnya. Ya, sederhana, sederhana banget. Ya, di sini. Dan Anda bisa modifikasi. Inilah apa yang bisa Anda lakukan. Kang, saya belum punya produk. Ya, gimana caranya? Saya baru punya semangat. Ya, baru punya semangat. Jadi, kalau Anda bisa menjadi kalau di produk digital atau di produk non digital itu ada namanya reseller atau affiliate marketing. Anda bisa pakai itu. Ya, pakai affiliate marketing atau pakai reseller, gitu ya. Jadi Anda bisa daftar di situ. Hanya saja Anda harus cermat ya. Saya sudah pengalaman jadi affiliate marketing di TikTok gitu ya, di TikTok di sana ya ngomongin punya orang, ada produk orang di situ. Cuman hasilnya sedikit. Ya mungkin karena saya belum optimal atau belum jodoh di situ ya. Jadi capek doang saya ya. Terus kalau mau bikin video konten kita harus ngemis-ngemis ke suppliernya supaya dikirimkan sampel. Kalau nggak dikirimkan sampel, kita terpaksa beli dulu. Ya, beli dulu baru bikin videonya gitu ya. Bikin videonya baru kita inikan. Terus disuruh lab ya. Lab, saya dulu lab habis subuh tuh. Nah, habis subuh saya lab tuh. Nah, jadi anak-anak saya tuh yang punya lagi kalau lagi liburan sekolah ya, kan mereka punya handphone, saya suruh kasih ini dulu tuh, apa, lop-lop gitu. Seperti itu. Tapi hasilnya nggak bagus. Kenapa hasilnya nggak bagus? Itu di pribadi saya ya. Karena tadi keuntungannya kecil. Saya cuma dapat komisi 1.500 ya. Paling paling tinggi 15.000 komisinya. Kenapa? Karena HPP-nya tinggi sekali produk digital. Produk non digital, produk fisik. Ya, jadi di bawah itu ditekan. Sekali closing 1.500, 2.500, bahkan ada yang 800 perak tuh, ya. Apa komisinya. Jadi kita nggak cepat gitu mendapatkan cuannya. Beda dengan produk digital. Oleh karena itu, setelah itu saya nggak mau lagi mempromosikan produk fisik. Saya bikin platform sendiri. Namanya afiliatku.com. Ya, di sini. Nah, afiliatku.com 90% adalah produk-produk yang saya buat sendiri di sini. Jadi di sini adalah produk-produk yang saya pasarkan di platform-platform digital di sini. Saya buat-buat produknya ya di sini. Aneka ragam produk. 80% buatan saya ya, 20% ada yang saya beli lisensinya dari orang lain. Tapi hampir semuanya saya buat sendiri. Jadi di sini saya mengajak teman-teman ini juga sudah banyak ya pesertanya. Jadi bisa mendapatkan komisi ya dengan mempromosikan di sini ya dari ini rata-ratanya 82% komisinya di sini. Gede banget kan? Komisinya 82%. Rata-rata ya. Tapi di sini komisinya dibagi menjadi dua, komisi standar dan komisi maksimal. Komisi standar adalah orang nggak punya produk tapi mau ikut jualan, dia dapat komisi standar dari 5% sampai 30%. Tapi kalau misalnya dia sudah beli produknya, misalnya satu aja dia beli produk ya, ketika dia menjualkan produk tersebut, dia dapat komisi rata-rata dari 50 sampai 82% komisinya dia. Makanya saya bedakan. Cara gampangnya juga apa? Cara ini juga mudah ya. Di sini sign up ya. Anda tinggal daftar di sini, masukkan email nomor WA yang valid, nanti
sistem akan membuatkan akun untuk Anda untuk berpromosi. Jadi Anda tinggal promosi aja di sini, ambil linknya di sini, lihat di sini linknya, oh dengan mudah ya di sini. Nah, terus tinggal Anda cari produknya apa yang mau Anda promosikan. Nah, di sini tinggal Anda pilih misalnya mempromosikan kelas Meta Ads saya nih. Nah, ini tinggal klik generate. Nah, lalu copy aja link di sininya. Nah, link inilah yang nanti ketika ada transaksi orang, ketika mengklik link ini, dia tertarik ya dengan yang ada di situ, dia transaksi, otomatis Anda dapat komisi. Ya, komisinya kapan cairnya, Kang? Saat itu juga cair. Ya, saya nggak pernah nahan-nahan komisi orang, nggak pernah lewat dari 1 jam. Berapapun ya, lama pasti bisa ditransfer, saya transfer komisinya. Jadi saya nggak, kalau di tempat lain mungkin komisi ditahan-tahan tuh, masih ditahan-tahan gimana? Tunggu dulu ya akhir bulan, atau nunggu dulu awal bulan, atau tengah bulan, atau nunggu dulu nominal sekian baru bisa dicairkan. Kalau saya nggak ada, ya nggak ada seperti itu. Saat itu juga saya cair. Kenapa? Karena saya takut sama utang. Ya. Ini kan hak Anda gitu ya. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan gitu ya. Apa eh, tiba-tiba kalau nggak ada umur lagi, oh, belum bayarin komisi Anda kan jadi utang tuh bagi saya. Nah, saya nggak mau ya. Asal sudah divalidasi nomor rekening sama nama Anda itu sama, langsung saat itu juga apa saya bayarkan gitu ya. Jadi ada bahkan ada komisinya, saya ngasih komisi itu ada yang di atas di atas 10 juta dah. Nah, satu produk. Ya, nanti Anda bisa cari di situ. Karena memang harganya juga puluhan, apa namanya, harganya juga tinggi. Ya, jadi ada komisi-komisi yang dia di atas 10 juta satu produk itu. Jadi apa namanya, ketika itu berhasil closing, Anda dapat seperti itu karena harga jualnya juga tinggi. Tapi eh, ini yang saya berikan. Nah, ini komisi selain yang tadi saya sebutkan bulan itu di platform ini, yaitu kelas Meta App, ya, Pak Haider, kelas Meta App. Jadi itu komisinya lumayan gitu ya, lumayan tinggi juga. Nah, ini seperti ini. Atau ya Anda bisa gabung di sini. Atomi, ya, di Atomi di sini, ya, di sini. Ini menghasilkannya, saya belum menghasilkan di sini. Saya baru bergabung nih, ya, baru bergabung. Tapi saya sudah baca apa namanya sistem proses bisnisnya. Ini bisa menghasilkan 20 juta sebulan kalau Anda mengikuti caranya gitu ya. Dan produknya halal. Ya, produknya halal, terus tidak ada yang aneh-aneh. Ya, ini memang sistemnya multi level, tapi ini bukan yang aneh-aneh ya. Saya belum menemukan sampai saat ini yang aneh-aneh di sini gitu. Kalau ada yang aneh-aneh, saya pun keluar gitu ya. Tapi saya belum menemukan di sini. Ya, di sini ya, Anda bisa mendapatkan apa namanya, pendapatan 20 juta sebulan tuh ya, rata-rata ya kalau misalnya Anda bisa mengerjakan ini. Dan nanti di sini kelebihan lainnya, Anda diajarkan untuk membentuk jaringan. Itu yang paling susah tuh, yang paling berharga, membina jaringan ke bawah. Ya, membina jaringan-jaringan. Kalau Anda mau serius mengikuti ini, nanti ada webinarnya tersendiri ya. Nanti Anda lihat aja di ini, atau besok kalau mau Anda ikut, ada besok hari Senin itu jam 8 malam ada khusus ya, bagi yang sudah bergabung, itu ada sesi mentoringnya di sini ya, mentoringnya untuk bisa mendapatkan 20 juta sebulan. Dan ini produk-produk kesehatan, terus produk-produk kosmetik ya, yang ini dari Korea ya teman-teman ya, dari Korea, yang ini menggunakan sistem rantai pemasarannya itu melakukan seperti multi level, ada kaki kanan, kaki kiri. Tapi di situ nanti dijelaskan. Saya baru bergabung, ini sedikitnya dashboard saya sudah ada, di bawah saya ada 7, poin saya sudah 13.000, ya. Ini sedang kita coba untuk menambah lagi karena saya pengalaman di produk-produk seperti ini ya, kesehatan seperti ini, saya mau mencoba di sini. Saya belum 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 apa belum closing, tapi di sini insya Allah ada Bu Milda juga ya, beliau yang sudah mendapatkan passive income rata-rata sebulan 20 juta. Itu yang akan membersamai kita belajar. Dan ini gratis ya, gratis. Anda cuma ngasih KTP ya, nomor WA, email ya, gratis.
Dan nanti ada mentoringnya. Nanti Anda boleh ikut ya. Kalau mau bisa hubungi saya atau Bu Milda ya untuk bisa mendapatkan apa ID-nya. Jadi untuk masuk ke sini ID-nya. Nanti cara berjualannya bagaimana itu dibahas di sesi mentoring ya. Ini bagi yang mau saja ya. Apa cara kerja di digital. Kalau saya lihat ini ya prospek lah ya. Saya lihat prospek, ya saya coba jalanin dulu. Kalau misalnya mudah-mudahan bisa dapat juga seperti Bu Milda 20 juta sebulan kan, alhamdulillah ada tambahan-tambahan penghasilan digitalnya. Jadi main digital itu enaknya adalah walaupun keranjangnya banyak, ya kan kita telur-telurnya tuh ya keranjangnya banyak, tapi bisa dilihat dengan dua mata kita. Beda dengan produk fisik. Ya, misalnya Anda buka mie ayam, ya gerobak satu di jalan A, gerobak dua di jalan B. Bisa Anda lihat tuh, karena mata Anda dua, bola matanya. Begitu bikin yang ketiga ya di jalan C, nggak bisa dilihat, ya nggak bisa dilihat. Di keempat nggak bisa dilihat kecuali Anda punya sistem, ya itu. Tapi kalau digital itu ada namanya dashboard. Ya, ada namanya dashboard. Dalam satu dashboard itu, kita bisa melihat keranjang-keranjang kita. Oh, di Apliat jalan. Oh, di penjualan produk digital jalan. Di sini jalan. Jadi kita nggak habis tenaga. Kita tinggal pantau monitor saja. Oh, yang ini nggak jalan. Kenapa nggak jalan ya? Wah, nggak prospek. Udahlah, tinggalin aja. Kita cari lagi keranjang yang baru. Jadi bisa seperti itu. Ya, jadi bisa seperti itu. Yang penting adalah objektifnya berapa yang didapat setiap bulan. Ya, jadi nggak usah pernah takut. Jadi kalau Anda jualan ya, ketergantungan Anda ya sama Allah itu, sama Tuhan yang Maha Esa ini ya, itu tinggi banget. Ya beda dengan Anda kerja. Kalau Anda kerja itu udah di pikiran Anda itu udah aman tuh dapur ya. Tapi kalau kita jualan murni gitu ya, jualan murni ya, itu naik turun tuh pendapatannya ya. Tapi ketergantungan kita, tawakal kita, pasrah kita itu luar biasa tinggi sekali itu. Saya merasakan itu. Dulu itu tahun lalu saya masih main dua kuadran. Satu jadi karyawan BUMN, satu lagi buka usaha seperti ini. Tapi sekarang setelah saya pensiun, saya merasakan bahwa ketergantungannya itu tinggi sekali dan benar bahwa sebelum habis jatah rezeki kita, kita itu pasti masih hidup. Ya, kita itu nggak hidup kalau sudah habis. Allah itu atau Tuhan itu sudah mengasih semua jatah rezeki kita di dunia itu saatnya kita pulang. Ya, tapi kalau kita masih dikasih setiap hari masih dikasih, masih dapat, itu jatahnya masih ada. Tapi ketergantungan kita itu tinggi sekali. Nah, karena apa seperti ini saya bikin seperti itu. Dan juga sudah dibuka jalannya, lo mau dapat 1 juta, 1 miliar, 100 juta, itu udah ada jalannya ya. Tinggal kita tempuh. Mau pakai cara yang halal atau cara yang haram, cara yang benar atau cara yang salah. Dapatnya sama ya, dapatnya sama, dapatnya sama ya. Karena itu sudah jatah kita, sudah dijatah. Bahwa tanggal sekian, jam sekian, ini saya baru sambil ngomong gini ya, closing ya. Nah, ini saya buka nih ya. Berarti rezeki saya nih. Nih, dashboard saya buka nih ya. Tuh, ya. Anda lihat ya di sini ya. Ini saya pinggirin dulu. Nah, tuh, ya, closing. Ya, ini jam berapa nih? 38 menit yang lalu. Ya, Prama Binantri. Ya, membeli Ghosti. Dia pakai apa belinya ya? Tuh, ya, pakai virtual BNI. Tinggal saya kirim aja di sini. Ya, ini udah closing nih. Cara kirimnya tinggal saya kirim sini. Tuh, ya, closing. Alhamdulillah. Ini sambil saya ngomong begini ya. Tuh ya. Awalnya notifikasinya ini Pramana Binantri ya. Nah, ini ya apa namanya melakukan pesanan. Terus di sini dia melakukan pembayaran. Closing ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau pakai sistem seperti ini ya, ini baru satu akun saja nih. Ya, saya punya beberapa akun di Scarlett. Nah, jadi closing. Jadi enak nih sambil sambil kita ngisi webinar tiba-tiba closing. Ya, produknya Ghosty ya. Ghosty Ghosty apa yang dia beli nih? Coba saya lihat dulu. Ghosty yang harganya 163. Ya, hasil iklan. Alhamdulillah. Ya, ini hasil iklan. Tinggal nanti kita
tarik duitnya. Ya, jadi seperti ini. Ya, 38 menit yang lalu. Ya, nah, terus ada lagi yang 6 jam lalu ya beli lagi, tapi karena beliau tadi minta ganti secara ini rekeningnya karena beliau pakai di sini bikinnya ke virtual akun BNI, terus minta ganti ke mana? Ke uh, Mandiri, saya gunakan yang Mandiri ya. Nah, ini closing 10 jam yang lalu ya. Jadi muncul seperti ini. Ya, jadi enak seperti itu teman-teman. Jadi beriklan seperti itu. Nah, karena udah closing dalam satu hari berapa kali closing, iklan si Ghosty itu sudah bisa dibayar sendiri. Ya, jadi ini jalannya. Jadi iklan closing itu jalannya jalan tiap hari, Pak Haidar. Ya, jalan setiap hari. Jadi ini jalan, jadi dia jalannya itu awalnya dari 7 Februari. Ya, dari 7 Februari. Karena kan saya launching Ghosty itu di 7 Februari. Nah, 2 bulan setelah atau 1 bulan setengah lah tepatnya itu iklan Ghostinya ini apa namanya jenuh. Nah, dia saya matikan lalu muncul cadangannya tapi dari sumber yang sama. Nah, cadangannya ini yang jalan sampai sekarang. Ya, udah cadangan yang ketiga ini kalau nggak salah. Cadangan ketiga yang ngisi. Jadi jalan seperti ini. Ya, jadi pakai pakai sistem seperti ini. Nah, nanti profil seperti ini si Pramana Binantri ini ya contohnya ya. Kan dia ngasih inputan tuh. Email, nomor WA. Ini kerekam di Meta. Nanti Meta akan menduplikasi lagi. Ya, akan menduplikasi, mencari lagi yang profilnya seperti ini. Yang profilnya seperti yang lain di bawah sini gitu ya. Kayak ini ya, yang beli kelas Meta Ed ya, yang bimbel ya. Nah, ini berapa harganya nih? Kita lihat. Ya, 800 ya, closing. Nah, itu dia nanti akan mengirimkan data-datanya seperti itu. Ya, ini karena dia ikut kelas Meta, ini hari apa nih? Nah, ini kemarin ini, ya. Sekarang tanggal 10 kan? Iya, 9 Mei. Nah, ini 9 Mei kemarin, ya. Udah closing, ya, transfer di sini. ah yang ini nih ya, yang bawah itu. Nah, itu kita bisa bisa memberikan ininya apa data-datanya gitu. Jadi di Meta itu sangat mudah sekali. Nah, dengan cara seperti ini ya teman-teman, teman-teman nanti nggak perlu lagi capek-capek ya beriklan ya atau capek-capek eh bikin boleh juga sih kalau untuk jangka panjang. Jadi gini, promosi itu ada dua tujuan. Promosi jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu cuan, jangka panjang brand. Ya, jadi jangka pendek itu kita cuan, jangka panjang brand dan cuan. Ya boleh Anda kalau untuk jangka panjang itu Anda Pak nyewa influencer ya sampai atau selebgram untuk bikin dia dikenal sama publik lebih cepat perkenalannya boleh tapi biayanya besar ya biayanya besar. Nah tapi bagi pemula-pemula seperti kita udah pakai iklan aja pakai iklan Meta Ad mudah kok pakai iklan Meta itu mudah asal ada tahu caranya gitu. Nah makanya karena saya sudah melakukan ini sudah praktek ini saya juga sudah melakukan di korporat skala BUMN terus saya coba di diri saya sendiri ternyata sama saja ya hanya beda skalanya saja sama saja kuncinya cuma satu tahu ilmunya ya tahu skillnya tahu keterampilannya ya jadi praktekan kalau sudah bisa dipraktekan nanti Anda bisa dapat hasil yang memuaskan ya jadi iklan itu bisa jalan sendiri tugas kita apa selanjutnya tugas kita dengar tinggal menunggu ajan ya atau kita mengatur-ngatur jadwal ya misalnya peserta mau webinar kapan ya kita ajak ya atau kita mau bimbingan privat kapan kita ajak kerjaan saya sekarang itu ya kerjaan saya sekarang apa namanya alhamdulillah ya dikasih seperti ini nah teman-teman yang punya apa namanya punya keterampilan bisa melakukan itu Kang saya nggak punya produk dulu jadi apa kerjanya saya dulu di kantor Kang iya di bagian apa akuntansi Kang keuangan. Ya itu bisa jadi uang. Ya, gimana caranya, Kang? Anda bikin kursus. Maksudnya ngajarin? Enggak juga. Anda videokan diri Anda. Ya, Anda videokan diri Anda. Anda bikin presentasi, bisa pakai PowerPoint atau Canva, bagaimana mengatur keuangan untuk usaha kecil, untuk keluarga, jual dalam bentuk video.
ya, dalam bentuk ini nih contoh ya. Nah, ini contoh lah ya yang kemarin apa saya jual juga nih. Ya. Ini produknya adalah ini ya, bikin AI ya seperti ini udah saya jual aja nih 63.000 tapi rekaman ya caranya ya. Ini ya caranya gimana supaya ini bisa ngomong ya dari teks jadi gambar, gambar bisa ngomong ya, bisa bikin video. Udah ini ya, ini keterampilan kita rekam udah jual aja. Udah jadi jual, saya jual nggak mahal-mahal kayak cuma 63.000 sekali bayar bisa akses mengetahui caranya bagaimana bikin tulisan jadi gambar, gambar jadi video, videonya itu bisa ngomong sesuai apa yang kita inginkan dengan produk kita. Bisa seperti ini. Ya, jadi apa namanya rekaman ketika kita memberikan keterampilan tersebut. Ada juga yang dia guru bahasa Inggris. Ya, itu saya suruh untuk bikin rekaman. Rekaman itulah yang dijual. Rekaman apa nih, Kang? Percakapan, cara percakapan yang umum di dunia kantor, yang biasanya dipakai ketika ketemu klien-klien yang dari luar negeri atau meeting-meeting Zoom dengan relasi-relasi dari luar negeri, percakapan-percakapan yang pakai bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari bahasa Inggris, bikin. Dan itu meledak, gitu ya, meledak dalam videonya itu. Jadi dia bisa bikin seperti itu. Atau kita bisa ngaji ya, ajarin tuh Al-Fatihah yang benar. Gimana caranya tuh baca Al-Fatihah biar panjang pendeknya benar gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Atau Anda punya hobi kayak Bu Ana di sini merajut ya. Bisa buat ya keterampilan merajut seperti apa. Atau kita bisa masak ya bikin seperti itu. Jadi produk digital itu bukan semuanya harus bisa ngoding ya, bisa bahasa bukan. Yang sederhana saja. Anda bisa bikin buku, ya tulis buku. Ya, Anda nggak bisa bikin buku tapi bisa ngomong, Anda ngomong seperti ini ngomong ya. Rekam, rekamnya pakai apa Kang? Pakai Zoom. Berapa Kang harganya? Zoom yang profesional 55.000 ya, dapat sebulan tuh. Ya, bulan 55.000 100 peserta kan karena ini Anda sendiri pesertanya kebanyakan 100 peserta itu. Tapi nggak dibatasi 40 menit. Bisa berjam-jam Anda bikin rekaman di situ. Sekarang Zoom udah bagus teman-teman. Ya, suaranya udah jernih. Hasilnya udah bagus tuh. Jadi dia ini kan, jadi Anda beli aja sebulan ya. Kalau bingung beli di mana bisa japri saya, nanti saya kasih ininya. Nanti Anda bisa beli langganan sebulan 55.000, Anda bisa dapat ah, rekaman berjam-jam. Rekam apa saja. Backgroundnya bisa Anda bikin, ya suaranya nggak perlu lagi beli alat-alat yang jernih-jernih itu, ah, pakai Zoom saja. Jadi itu bisa bisa apa namanya menjadi produk. Dan kalau Anda memang serius di produk digital, saya sangat sarankan bahwa Anda menggunakan yang namanya ini, apa namanya kategori evergreen. Evergreen itu adalah kategori evergreen itu ya, itu saya ulang-ulangi lagi, itu maksudnya adalah diambil dari filosofi pohon pinus. Pohon pinus itu selalu hijau sepanjang tahun, ya. Jadi selalu hijau sepanjang tahun di mana ya apa namanya produk itu ketika kita bikin produk itu carilah produk yang dibutuhkan sama orang tidak kenal momentum atau tren. Jadi Anda bisa buat seperti itu. Bukan berarti produk yang tren-tren nggak boleh dijual ya, boleh. Cuman nanti Anda harus kejar-kejaran dengan update dari tren tersebut ya. Kalau Anda nggak update, Anda ketinggalan. Kalau Anda ketinggalan, nggak laku produknya. Ya, jadi Anda buat seperti itu. Cari produk yang evergreen yang dibutuhkan sepanjang waktu. Nah, keterampilan-keterampilan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu bisa menjadi sumber cuan Anda. Nah, kalau produk fisik gimana? Mau berjualan di online, saran cara kalau Anda bukan selebgram, bukan yang lain-lain, yang bukan punya basic penggemar yang nyata, baiknya pakai iklan saja. Iklan murah sekali. Nanti kalau sudah terbukti dalam 1 bulan ya, 1 bulan misalnya dengan anggaran 50.000, Anda closing rutin satu hari satu, Anda tingkatkan ya jadi skala up, jadi 100.000 dengan closingnya menjadi 2. Seperti itu. Ya, ditingkatkan kan marginnya jadi apa keuntungannya juga jadi besar. Jadi bukan berarti 50.000 terus sampai jadi enggak. Jadi
kita bisa testing, saya mau naikin nih 20% dulu ya, dari 50.000 misalnya jadi 60.000. Nah, itu ah, ada nggak peningkatan closingnya? Oh, kalau ada jadi 2 kali, kita tetap di 60.000 supaya dapat 2 kali. Ya, 2 kali apa namanya closing. Kalau tadi harganya 163 kan, udah 300 lebih. Ya, 300 lebih. Sementara modalnya cuma 60. Jadi kita untung 240-an. Nah, dengan seperti itu Anda bisa mendapatkan eh, closing yang bagus. Dan saran saya, gunakanlah sistem yang di sini ya, mobilnya ini ya, landing page-nya ini yang sistematis. Saya menggunakan Scalep. Kenapa? Karena pada saat saya ngomong begini, ketika orang beli, saya nggak sibuk ngirimin produk, ngirimin aksesnya. Sudah sistem yang ngirimin. Ya, sudah sistem yang nanti kirim ke pembelinya. Seperti itu. Jadi nggak lagi saya kirim manual. Tapi saya selalu backup juga. Kalau lagi saya baca pesannya, saya kirimkan secara manual. Tapi secara sistematis ini dikirim dengan sistem. Jadi seperti itu kerjanya. Jadi kita tidur, ada closing, sistem mengirimkan apa namanya akses produknya kalau digital. Tapi kalau produk fisik, ya produk fisik itu ada 3 tahapan ya. Begitu closing masuk, ya. Kalau produk fisiknya dikirim, Anda harus pantau tracking ke ekspedisi. Ya, walaupun ini jalan ya, begitu udah bayar tuh pembelinya ya. Itu nanti Anda harus mengklik proses. Nanti di sistem ekspedisinya ada tanda tuh, paket siap dikirimkan. Anda klik lagi ya. Terus paket sedang berjalan. Nah, itu jalan tuh ya, sama lah seperti di Shopee gitu ya, melihat prosesnya. Jadi bisa seperti itu. Itu hanya beda beda ininya saja, beda caranya. Sistemnya ya ini Pak, sistemnya Scarlett ini. Nah, Scarlett ini bisa produk fisik, bisa produk digital. Dalam satu akun kita bisa jual produk fisik dan produk digital. Nah, enaknya di Scarlett ini, Bapak nanti minta aja linknya dari saya ya, link Scarlettnya. Itu bisa dapat payment, pembayaran beragam pembayaran. Ya, contoh lah ini ya, misalnya ini. Ya, ketika kita beli sekarang, nah, kita lihat metode pembayaran tuh. Tuh, metode pembayarannya nih ya, Kris, virtual account. Bukan kita yang buat, ya. Si Scalep yang buatin, tapi atas nama kita, ya. Jadi Krisnya dibuatin, ininya dibuatin, GoPay-nya dibuatin, ShopeePay-nya dibuatin, Oppo dibuatin, virtual akun Mandiri dibuatin, Permata dibuatin, BNI dibuatin, CIMB dibuatin, BSI, BJB, Sahabat, itu dibuatin atas nama kita, ya, dibuatin. Ya, jadi ini sistemnya ya. Jadi si pembeli begitu mau ini tinggal pilih dia mau bayar pakai apa dan bisa dikombinasi dengan rekening pribadi kita. Ini rekening pribadi saya nih, Bank Mandiri cabang Bank Muamalat. Walaupun di sini ada virtual akun Mandiri juga, tapi ini dibuatin ya. Jadi dalam satu ini sistemnya bisa dibuatin sama Scarlett. Hanya saja ada potongannya. Ya, itu mah wajar aja ya. Misalnya Anda closing 100.000. Ya, pakai punyanya Scarlett nih, Bank Permata atau yang lain ya, selain rekening pribadi. Nanti yang Anda terima bukan 100.000, dipotong 5% buat jasanya. Jasa dari ini Candid ya, ini sistemnya Candid yang diadopsi, yang dipakai sama Scarlett ini. Jadi bisa seperti ini. Plus, kalau Anda jualan produk fisik ya, di sini, ini banyak sekali ya, di sini ya, saya coba lihat di sini settingnya. Ekspedisinya, ya Anda nggak usah bingung-bingung lagi nyari ekspedisi. Mana di sini ekspedisinya, ini kurir, kurir. Nah, ini dia. Ya, tuh banyak sekali ya. Ya sudah disediain tuh. Ya, mau pakai apa dah, terserah ya. Mau pakai semuanya boleh. Ya, banyak tuh. Ya, jadi paket komplit nih. Mau jualan fisik bisa, produk digital bisa di sini. Ya, jadi tinggal dipilih-pilih saja mau pakai apa paket kirimannya tuh di sini. Ya, jadi sudah disediakan. Ini sistemnya. Ya, jadi nanti produk Anda ditaruh di sini. Ya, akses produknya ditaruh di sini. Jadi nanti begitu ada yang beli, sistem yang akan mengirimkan produknya kalau produk digital. Tapi kalau produk fisik nanti Anda ada tahapan, sedikit tahapannya. Tahapannya itu Anda memberitahu posisi ininya, apa namanya, paketnya.
Ya, sedang proses ya. Kalau uang baru masuk itu sedang proses. Ya, nanti besok kita pantau lagi ini sedang apa gitu ya. Apakah sudah diantarkan atau tidak. Seperti itu. Ini sistemnya. Dan anaknya lagi sekali ini yang terakhir saya sampaikan, ada marketplace-nya. Ya, di sini marketplace-nya, kolaborasi. Maksudnya gimana Kang Lintang? Produk Anda ya bisa ditaruh di sini, nanti ada ribuan afiliat yang akan ikut memasarkan. Tugas Anda apa? Kasih komisi di sini ya, kasih komisi. Nih, kayak punya saya nih, tuh ya. Nah, ya kasih komisi 15%. Tuh ya, komisi itu. Ya, jadi yang jualin bukan kita saja. Ada ribuan member Skalep ini, dia akan ikut membantu menjualkan. Dia akan klik di sini request kolaborasi. Jadi tugas Anda mengapprove, menyetujui dia sebagai apa namanya tim kita ya di sini. Ya, jadi nanti kalau sudah dia seperti ini nih, marketer nih di sini nih. Nah, ini afiliat-afiliat marketing saya yang aktif nih, ya. Tuh banyak banget tuh. Ya, ke bawah tuh. Dia jualin berapa produk, dia ketahuan di sini. Nah, misalnya kita klik, nah dia jualin apa aja produk kita, buku saku anti boncos dan yang lain-lain ya. Nah, kita lihat lagi di bawah ya, ada yang 4 produk nih, dia jualin apa aja punya saya nih. Nah, macam-macam tuh di sini. Ya, ini tim marketing, affiliate marketing. Jadi enaknya pakai Scarlett gini teman-teman. Jadi ikut dibantuin ya di sini tuh di bawah tuh sampai ke bawah banyak ya. Jadi teman-teman nggak kesulitan lagi ya. Kalau mau bisa daftar di Scarlett supaya nggak salah, nanti minta aja linknya sama saya supaya nanti bisa saya bantu untuk apa namanya jelaskan lebih rinci untuk Scarlett ini. Gitu. Bayarannya berapa? Per bulan ya, di sini ada bulanannya teman-teman di sini ya. Tinggal klik billing di sini ya, bisa ketahuan ya. Ada yang paketnya 63.000 nih ya sebulan, ada yang 163. Ada yang tengah tahun, ada yang tahunan ya. Silakan pakai yang mana. Kalau saya pakai yang ini, yang basic ini ya. Karena kalau yang di bawah ini ya, itu hanya bisa sebulan itu ya, hanya bisa 200 transaksi saja ya, hanya bisa 200 transaksi. Kalau di atas itu harus naik ininya, apa namanya, paketnya. Nah, alhamdulillah sudah di atas itu, jadi saya naikin paketnya ke sini. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa pakai paket yang ini. Nah, kalau yang basic ini, yang 163 ini, Anda bisa kombinasi dengan rekening pribadi. Ya, kalau yang LED, yang 63 nggak bisa. Ya, kalau pakai rekening pribadi, apa keuntungannya? Nggak ada potongan masuk ke kita. Ya, nggak ada potongan 5%. Nggak ada potongan 5% langsung masuk ke rekening kita, nggak ditahan di Scarlett. Tapi kalau yang pakai rekening Scarlett, itu dipotong 5%. Ya, dipotong 5%. Jadi tinggal kita bisa lihat di sini ya, ini order kayak begini. Nah, saya tinggal kita lihat ya, misalnya yang sudah closing. Nah, itu, nah ini misalnya ya, nah ini closing, kita bisa lihat. Oh, dia beli pakai Pirtiwala akun BNI. Nah, ini kena potongan saya. Ya, sekali pi-nya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Oh, ya, kena potongannya. Payment, payment pi-nya 4.000, kalau pi-nya 9.000. Pokoknya saya terima beres, lima bersih segini. Ya, 149. Ya. Tapi udah, itu juga sudah apa namanya, what it gitu ya. Jadi Anda bisa pakai pakai seperti ini modelnya ya. Tinggal daftar aja bisa. Nah, inilah ya caranya supaya cepat teman-teman bisa mendapatkan cuan di digital. Anda nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu pusing-pusing. Tinggal Anda kerjakan saja ya. Kalau ada kesulitan, Anda bisa hubungi saya. Kalau Anda mau belajar kelas Meta Ed, saya terbuka juga, tapi saya terbatas setiap bulan hanya terima 20 peserta. Satu orang satu belajarnya. Bisa online, bisa offline. Offline khusus di daerah Bandung Raya. Ya, di mana tuh? Datang ke kantor saya. Saya punya kantor di Bandung yang apa? Anda bisa belajar di kantor saya di Bandung itu. Eh, Walaupun saya sudah pensiun, saya ada kantor walaupun saya nggak setiap hari datang di situ. Saya datang kalau ada kerjaan aja di situ ya. Misalnya ada yang mau belajar offline, saya datang ke situ atau saya lagi mengerjakan sesuatu, saya datang di situ di daerah Cimahi di Bandung. Nah, kalau teman-teman mau bisa juga melalui online, tapi harus apa namanya menyediakan waktu utama ya, harus menyediakan waktu utama karena saya mengajarkannya hanya 3 kali pertemuan, setiap pertemuan 2 jam
dan dapat support selama 1 tahun. Maksudnya apa? Support selama 1 tahun ketika Anda praktek beriklan ya, ada kendala-kendala, Anda bisa melakukan sesi konsultasi sama saya baik by WA atau via Zoom seperti ini satu orang satu. Jadi sambil kita bedah ya. Kayak kemarin tuh ada yang butuh bantuan, saya uh, buka sesi Zoom untuk membedah iklannya gitu. Ada kesalahan apa namanya peringatan. Ada peringatan dari Facebook ya. Nah, itu bagaimana mengatasinya, itu kita bisa sesi buka atau Anda ada kesulitan mau apa namanya mengulang misalnya, mengulang pelajaran yang nggak Anda pahami, Anda bisa atur-atur waktunya. Kalau waktunya tidak berbenturan, kita bisa buka sesi khusus seperti itu konsultasinya. Seperti itu teman-teman ya, materi kita malam ini. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Besok sebenarnya ada juga khusus yang atau Mi yang mau dapat 20 juta sebulan itu nanti bisa hubungi Bu Milda ya. Memang itu besok itu khusus yang sudah punya ID. Kalau Anda belum punya ID memang belum bisa masuk, tapi Anda bisa daftar dulu. Ya lihat aja dulu daftarnya gratis. Hubungi Bu Milda ya, cek di grup Jago Metaed, cari aja namanya Bu Milda gitu ya. Tinggal atau WA ke saya, nanti saya bantu ya. Anda hanya perlu menyiapkan email, alamat, email, nomor WA sama KTP. Sama buku buku tabungan. Buku tabungan nggak ada mobil banking yang kelihatan nomor rekeningnya ya. Di screenshot saja. Itu untuk verifikasi saja, verifikasi berbasiskan NIK. Apakah nama yang didaftarkan dengan rekening itu sama gitu ya. Karena supaya komisinya bisa ditransferkan. Jadi besok itu kita akan ada sesi khusus mentoring berjualan Atomi. Saya terus terang belum kalau belum karena baru bergabung ya, belum ada sebulan ya, baru sekitar seminggu lebih sama-sama belajar gitu. Jadi setelah 3 kali Zoom kita mau konsul bisa, ya bisa dan tidak ada biaya lagi ya, tidak ada biaya lagi eh, bisa. Jadi nggak ada biaya lagi selama 1 tahun. Nah, setelah 3 kali Zoom nih bisa. Jadi nggak ada biaya lagi karena bentuk support. Jadi tinggal diatur saja waktunya kapan. Ini yang membedakan dengan kelas-kelas yang lain ya. Kalau kelas-kelas lain yang hanya dibatasi durasi waktu gitu ya, misalnya cuma 2 bulan. Ya, tapi seminggu sekali. Tapi kalau di saya 3 kali ya, 3 kali, tapi efektif, tapi dapat support selama 1 tahun ya, selama 1 tahun. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini mood lagi bagus karena Persib menang ya, ya di Borneo. Ya, karena Persib menang, mood juga bagus nih Pak Dedi. Ini pendukung Persib nih ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jumpa kembali di webinar-webinar berikutnya. Tetap stay di grup Jago Meta Ed. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin maaf ya.